Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang sama-sama kami menghormati dan kami muliakan Bapak dosen, Bapak Ibtisam, ya. Semoga Allah memberikan kemuliaan kepada beliau dan juga Allah berkahi beliau dan keluarga beliau. Amin ya Allah rabbal alamin. Dan juga yang saya muliakan dan saya hormati teman-teman semua, ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Semoga Allah selalu menguatkan diri kita, jiwa kita, agar tujuan kita tercapai, ya, ketika dalam proses pembelajaran. Baik. Pertama dan utama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat Dia yang satu adalah zat yang membuat kita hari ini tiap detiknya merasakan yang namanya nikmat sehat, ya. Terkhusus untuk hari ini, saya dan kelompok itu bisa mempresentasikan dengan prima tentunya. Baik, salawat berangkaikan salam kepada Rasulullah SAW, ya, sebagai imam dari segala ilmu, yaitu Rasulullah SAW, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Baik, ini kesempatan yang sangat langka, ya teman-teman, ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena presentasi terkait dengan metode pembelajaran tutorial, ya, itu hanya dipercayakan kepada satu kelompok saja. Artinya selama satu semester itu hanya satu kelompok yang bisa menjelaskan itu. Ya, artinya memang kesempatan langka, waktu yang langka, dan seharusnya kita memprioritaskan sesuatu yang langka tadi karena dia tidak berulang. Artinya ketika kita memprioritaskan sesuatu yang langka tadi, maka sesuatu yang tidak berulang itu akan nempel di pemikiran kita dan akan terrealisasikan teori tersebut dalam nanti pembelajaran kita kepada anak-anak, ya. Karena ini ya, kita bahas ini kan metode pembelajaran tutorial. Nah, ini sangat penting, teman-teman. Sebelum kita masuk ke materi, saya memperkenalkan diri dulu, ya. Kelompok saya, ya. Yang pertama saya dulu. Saya Rizky Mubarak. Oke. Baik, kemudian teman saya Karsiti Aisyah, kemudian juga Aulia Salihah. Dan nanti kita bertiga ini akan menjelaskan terkait dengan model ya pembelajaran tutorial. Saksikan ya teman-teman, stay tune. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian model pembelajaran tutorial. Tutorial sendiri adalah bimbingan pembelajaran dalam bentuk pemberian arahan atau bantuan, petunjuk, dan motivasi agar siswa dapat belajar secara efisien dan efektif. Pembelajaran tutorial juga dapat diartikan pengajaran tambahan oleh tutor, dan tutor sendiri dapat diartikan orang yang memberi pelajaran atau membimbing seseorang atau sejumlah siswa berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tutor itu bisa disebut seorang guru atau teman sendiri. Selanjutnya, adapun ciri-ciri model pembelajaran tutorial. Yang pertama, tujuan pengajaran mengembangkan kemampuan pemecahan masalah, sifat sosial, kepemimpinan, dan rasa tanggung jawab. Dan yang kedua, siswa sadar akan tugasnya di kelompok dan tujuan yang hendak dicapai bersama. Dan yang ketiga, memiliki rasa saling membutuhkan dan ketergantungan. Yang keempat, interaksi dan komunikasi antar anggota. Yang kelima, ada tindakan bersama sebagai perwujudan tanggung jawab kelompok. Dan yang terakhir, guru juga ikut berperan dalam pemberi kelompok atau dalam pembentukan kelompok, dalam pembentukan perencanaan dan pelaksanaan tugas kelompok. Dan selanjutnya ada tujuan model pembelajaran tutorial. Tujuan yang pertama adalah penguasaan pengetahuan
para siswa serta melakukan usaha-usaha pengayaan materi yang relevan. Selanjutnya, meningkatkan keterampilan siswa tentang cara memecahkan masalah, mengatasi kesulitan atau hambatan agar mampu membimbing diri sendiri. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan kemampuan siswa tentang cara belajar mandiri dan menerapkannya pada masing-masing modul yang sedang dipelajari. Bismillah teman-teman, saya melanjutkan dari penjelasan teman saya sebelumnya. Yang saya akan jelaskan kali ini adalah tentang fungsi media pembelajaran tutorial. Mau tahu nggak teman-teman? Ternyata fungsi dari media pembelajaran tutorial itu ada 5 loh. Ada 5. Yang pertama itu adalah namanya kurikuler. Yang kedua namanya adalah instruksional. Yang ketiga adalah nama diagnosis bimbingan. Yang keempat itu namanya adalah administratif. Yang kelima namanya personal. Nah, definisi dari fungsi-fungsi ini sudah ada tertera di makalah, tapi akan saya singkat ya. Pertama, fungsi dari media pembelajaran tutorial itu pertama adalah kurikuler. Apa sih itu kurikuler? Mendengar katanya saja kita sudah tidak asing lagi, cuman kan sering kita dengar namanya ekstrakurikuler, intrakurikuler, tapi ini kurikuler. Ternyata kurikuler itu artinya adalah pelaksana, guru sebagai pelaksana kurikulum. Ya. Guru ataupun tutor ataupun dosen, dia sebagai pelaksana kurikulum dan juga dia sebagai pelaksana GBPP. Mendengar dari singkatan GBPP ini kayaknya asing banget nih buat kita ya. Termasuk saya juga. Tadi saya sudah searching, saya lihat ternyata kepanjangan dari GBPP itu adalah garis besar program pembelajaran. Kalau disederhanakan bahasanya sama dengan silabus. Ternyata di GBPP ini adalah program belajar selama 1 semester. Kemudian juga di GBPP itu setiap pertemuan itu dijelaskan materi apa yang diajarkan, tujuan dari misalkan perkuliahan. Nah, itu disampaikan terus. Itu di GBPP. Artinya guru sebagai kurikuler ya, dia melaksanakan apa yang sudah ditentukan di silabusnya, untuk kemudian dia mengkomunikasikan kepada peserta didiknya. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua fungsinya itu adalah instruksional. Apa sih nama instruksional itu artinya? Ternyata instruksional itu artinya adalah guru ya. Guru itu melaksanakan. Baik, ya mohon maaf ya. Jadi namanya fungsi instruksional. Ternyata tahu nggak teman-teman? Ternyata fungsi instruksional itu adalah guru ya melaksanakan proses pembelajaran. Tujuannya apa? Agar siswa atau peserta didik itu aktif dalam hal belajar secara mandiri. Artinya ya emang guru memberikan itu proses pembelajaran itu kepada murid-muridnya, sehingga ada timbul yang namanya sesuatu kegiatan yang secara tidak langsung bisa ditangkap oleh murid. Nah, itu dalam hal misalkan guru itu dia melakukan ini agar murid seperti ini. Nah, tetapi itu secara tidak langsung gitu. Kemudian yang ketiga fungsinya itu adalah namanya diagnosis bimbingan. Tahu nggak teman-teman? Ternyata diagnosis bimbingan ini adalah artinya guru memberikan bantuan ya kepada peserta didik yang mengalami kesulitan, mengalami kelemahan, mengalami kelambatan dalam proses pembelajaran. Ya, artinya bantu gitu guru. Kemudian juga ada fungsi dari pembelajaran tutorial ini adalah administratif. Apa sih itu administratif? Terkesan materi kan kalau kita dengar administratif gitu. Ternyata definisinya adalah guru ya itu melaksanakan dalam hal mencetak ya, kemudian juga dia melaksanakan melaksanakan dari teknis administratif itu sendiri yang tentunya sesuai dengan tuntutan bahan ajar ya. Kemudian
Yang terakhir fungsinya adalah personal. Nah, personal ini yang paling penting teman-teman semua. Ternyata personal ini adalah definisinya adalah keteladanan. Keteladanan guru yang diberikan kepada siswa. Karena mau tidak mau, sadar atau tidak kita sadari, murid pasti mencontoh seperti apa guru menyampaikan pesan. Seperti apa perilaku gurunya di sekolah. Itu keteladanan. Seperti apa guru ketika menyelesaikan proses pembelajaran, seperti apa guru cara belajarnya bagaimana, itu secara tidak langsung murid melihat itu. Nah, makanya dari fungsi pembelajaran tutorial ini ada salah satunya itu personal. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, baik. Materi yang selanjutnya adalah teknik-teknik dalam model pembelajaran tutorial. Mendengar kata teknik, maka itu tidak jauh dari yang namanya metode. Teknik itu adalah ya pengimplementasian dari metode yang dipilih ya, secara lebih signifikan, spesifik. Misalkan begini, saya sebagai seorang guru memilih metode ceramah ketika menyampaikan kepada para siswa yang di dalam kelas itu terdiri dari 10 orang atau relatif sedikit. Kemudian teman saya sebagai seorang guru, dia memilih metode ceramah dalam menyampaikan materinya, tetapi di dalam kelas tersebut ada sekitar 20 orang. Artinya relatif lebih banyak. Tentu kan teknik penyampaiannya berbeda. Iya kan? Teknik penyampaiannya berbeda antara saya dan teman saya. Itu teknik namanya. Artinya kalau boleh saya simpulkan, teknik-teknik dalam pembelajaran model tutorial ini adalah cara yang digunakan oleh seorang guru di dalam mengimplementasikan metode yang ia pilih dengan maksud agar pembelajaran terjadi secara lebih signifikan, lebih teratur, pokoknya ya murid itu paham gitu. Menyampaikan tentang langkah-langkah ya yang bisa dilakukan oleh guru di dalam melaksanakan tutorial, model pembelajaran tutorial. Yang pertama, yang pasti ketika kita terbesit sesuatu, maka itu dinamakan merencanakan. Yang pertama ada langkah perencanaan. Ya. Yang kedua itu ada namanya langkah persiapan. Nah, yang ketiga ada namanya langkah pelaksanaan. Yang terakhir itu ada namanya langkah evaluasi dan penutupan. Kita masuk langkah yang pertama. Langkah yang pertama ini adalah perencanaan. Oke, baik. Perencanaan, rencana. Ya, berarti gini nih. Guru itu harus melihat modul dia, harus pelajari modul dia, kemudian dia identifikasi modul itu, yang sulit yang mana, yang mudah yang mana. Itu stepnya tuh. Yang kedua, ketika guru tadi sudah identifikasi tuh modul tadi tuh, yang sulit yang mana, yang mudah yang mana, kemudian guru menyusun strategi. Gimana sih nyampeinnya? Ketika hal yang sulit begini nyampeinnya. Ketika yang mudah begini nyampeinnya. Dengan maksud agar yang sulit itu mudah dipelajari sama murid. Gitu. Secara mandiri gitu kan. Kemudian juga setelah langkah perencanaan ada langkah namanya langkah persiapan. Nah, langkah persiapan ini adalah yang pertama guru harus bahan ajar tambahan yang mendukung dari materi yang diajarkan. Misalkan dia mengajarkan statistik misalnya seperti ini. Murid itu nggak ngerti kelihatan dari wajahnya, sulit banget deh ini pelajaran. Nah, itu guru harus memberikan setidaknya contoh soal. Nah, contoh soal mulai dari yang sederhana, ya, kemudian juga nanti berjenjang, bahkan sampai yang sulit. Ya, karena pada dasarnya sesuatu yang mudah itu merupakan jembatan menuju yang sulit. Kalau mudah saja belum bisa, bagaimana yang sulit? Jadi seperti itu. Kemudian langkah yang ketiga adalah langkah pelaksanaan. Nah, langkah pelaksanaan ini adalah apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah dipersiapkan, lakukan pada saat itu dalam proses. Jadi seperti itu. Jadi ketika di dalam pelaksanaan tadi ditemukan kesulitan karena sebelumnya di langkah perencanaan tadi sudah diidentifikasi
yang sulit yang mana, yang mudah yang mana. Sekarang di pelaksanaan, guru identifikasi nih siswa ini. Oh, dia ini nggak bisa di yang sulit. Oh, ini siswa ini bisanya di mudah doang. Nah, bagaimana caranya biar siswa yang mau memahami yang sulit ini bisa gitu. Nah, jadi seperti itu. Terakhir, langkah evaluasi. Nah, langkah evaluasi ini menarik ya teman-teman. Karena apa? Saya bilang terkadang seseorang itu dinilai dari pembukaan. Karena apa? Saya bilang terkadang seseorang itu dinilai dari pembukaan dan penutupan. Gitu ya. Penutupan ini yang paling penting. Evaluasi. Di evaluasi itu seharusnya seorang guru ketika dia menanamkan metode pembelajaran tutorial ini, dia harus menanyakan kembali, tanya jawab artinya, menanyakan kembali apa yang sudah dia terangkan ya di dalam modul, terus juga tanya jawab dan usahakan apa yang kita sampaikan itu sebagai maksud bahwa mereka itu udah ngerti gitu. Mereka itu berusaha memecahkan masalah yang sulit, maksudnya itu apresiasi lah gitu. Mereka itu mau memecahkan persoalan yang sulit, apresiasi ya. Terus juga diskusi dan juga hindari ya, pertama hindari itu tadi, mempermalukan mereka di hadapan teman-teman yang lain kalau mereka nggak bisa. Mungkin itu saja dari saya. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada teman saya. Baik, selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan pembelajaran tutorial. Yang pertama ini, kelebihannya adalah pelayanan dilakukan secara individual, yang mana ketika terdapat permasalahan spesifik yang dialami siswa, maka guru akan mengajarkan dengan spesifik juga. Yang kedua, siswa dapat belajar dengan kecepatan yang sesuai dengan kemampuannya. Dalam hal ini, ketika pembelajaran berlangsung, siswa tidak dipengaruhi oleh kecepatan siswa lainnya, di mana semisal dia dapat memahami materi dengan cepat, maka dapat melanjutkan ke materi selanjutnya. Begitupun sebaliknya. Nah, kemudian yang ketiga ini, ada sistem pendidikannya berpusat pada individu. Dengan sistem pendidikan ini akan menimbulkan kesan yang sangat mendalam, sulit dilupakan, dan memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan kreativitas siswa. Kemudian dapat menggali, mengajarkan, dan mengembangkan bakat serta kreativitas setiap individu, yang mana karena cara penyampaian pembelajaran tutorial ini tidak kaku seperti penyelenggaraan pendidikan formal, maka akan menjadikan siswa ini tuh lebih kreatif. Nah, yang kelima itu sumber belajar lebih banyak tersedia. Nah, ketersediaan sumber belajar ini dapat dimanfaatkan dengan lebih leluasa ketika menggunakan model pembelajaran tutorial. Yang keenam, pelayanan dapat mudah disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Dalam pembelajaran, seorang guru itu kan harus mengetahui kebutuhan siswanya gitu. Nah, dengan ini guru akan lebih mudah memahami apa kebutuhan siswa itu, karena belajar kan secara individual. Nah, kemudian dengan ini maka akan mudah guru menyesuaikan dengan pengajaran yang akan diberikan. Yang ketujuh, kualitas sumber belajar jauh lebih baik dari sistem lain. Yang kedelapan, sistem belajar yang digunakan bisa untuk sistem lain. Nah, sistem belajar ini memang dirancang khusus untuk belajar individual, tetapi dapat juga dimanfaatkan untuk sistem lain. Yang kesembilan, bimbingan dari guru lebih terarah. Yang kesepuluh, kesempatan untuk maju dengan cepat sangat memungkinkan. Kemudian yang kelemahannya itu sulit dilaksanakan dalam pembelajaran klasikal. Hal ini dikarenakan dalam pembelajaran klasikal guru harus mengajar siswa dalam jumlah yang banyak, sehingga memerlukan waktu dan pengaturan tahapan mengajar yang khusus. Yang kedua itu, dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara tim. Jika tetap dilaksanakan, diperlukan teknik mengajar yang dengan tim.
atau disebut dengan team teaching. Nah, dalam hal ini itu ada pembagian tugas yang mana misalkan satu guru itu mengajar klasika dan guru lainnya mengajar siswa, membantu siswa yang membutuhkan. Nah, hal ini akan berakibat peningkatan biaya. Yang ketiga, permasalahan belajar siswa ini kan bervariasi, menjadikan perlunya kesabaran dan keluasan pemahaman guru. Nah, ketika guru membimbing siswa dalam jumlah banyak, diperlukan kesabaran dan keluasan pemahaman guru tentang materi yang dipelajari siswa, karena besar kemungkinannya ini permasalahan belajar yang dihadapi siswa itu bervariasi antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya mengenai peran guru dalam pembelajaran tutorial. Nah, yang pertama adalah membimbing dengan teliti. Nah, dalam hal ini setiap kegiatan siswa seperti mengerjakan tugas, guru yang sebagai tutor ini harus mendampingi dan membimbing dari awal sampai akhir pembelajaran. Yang kedua, membimbing atau memotivasi siswa. Dalam hal ini, peran guru sangatlah penting untuk terus memotivasi siswa dalam belajar. Untuk itu, guru itu perlu memahami siswa agar nantinya dapat menghadirkan pengalaman-pengalaman pengajaran yang dapat membuat siswa itu menemukan sesuatu yang menarik, bernilai, dan berguna bagi mereka. Nah, yang ketiga adalah menggali ide siswa. Hakikatnya belajar adalah memecahkan masalah. Nah, dalam pemecahan masalah ini dibutuhkan kemampuan berpikir kritis dan berkreativitas. Nah, peran guru di sini adalah mengembangkan hal itu, di mana hal ini dapat dilakukan dengan meminta siswa memecahkan masalah seperti memberi tugas atau memberikan pertanyaan terbuka dan lain-lain. Nah, yang keempat itu adalah pelayanan individual, di mana guru harus dapat menjalin hubungan yang akrab, penuh kehangatan, dan saling percaya, termasuk di dalamnya menjaga data kerahasiaan muridnya. Nah, di sini guru juga harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengkonsultasikan berbagai kesulitan yang dihadapi. Yang kelima adalah kemampuan siswa. Guru harus mengetahui kemampuan tiap-tiap siswanya, karena hal ini dapat menjadikan seorang siswa yang memiliki kemampuan baik dalam belajar dapat membantu teman yang lain gitu. Nah, yang keenam, penyediaan waktu. Dalam hal ini, guru perlu memberikan waktu berpikir kepada siswa sebelum memberikan materi atau tugas sehingga mereka benar-benar mengerti dan nantinya juga akan bisa meningkatkan proses interaksi mereka. Yang ketujuh, identifikasi kesulitan siswa. Dalam kegiatan belajar mengajar ini harus dapat melihat dari sisi mana kesulitan yang dihadapi siswanya. Nah, jika ada, maka kemudian guru harus mencari faktornya. Kemudian yang kedelapan, memberi bantuan dengan perbedaan kemampuan siswa itu. Maka ketika ada yang merasa kesulitan, guru berperan untuk membantu siswa dalam menghadapi masalah belajarnya. Baik, insyaallah, alhamdulillah kita sudah sampai di sesi yang terakhir. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsira, terima kasih banyak, thank you very much kepada dosen kami, khususnya Pak Ibtisam dan juga teman-teman semua yang bersedia untuk mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.